Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, meskipun kita sudah merdeka, tapi sebenarnya kita masih dijajah oleh bangsa lain. Ya, di antara penjajahan-penjajahan itu tercantum atau terangkum di dalam 3F. Kalau tadi 3G, sekarang 3F. Ya, apa yang 3F itu? Nah, ini akan saya sampaikan, Bu. Yang 3F itu, yang pertama adalah F-nya fashion. Fashion itu artinya pakaian. Kita itu dijajah pakaian. Coba, Bu. Mode-mode sekarang itu, kalau yang namanya luar negeri, satu, ibu-ibu ternyata kalau baju itu yang bermerek. Ya, satu yang bermerek. Yang kedua dari luar negeri. Ya, terutama dari Perancis katanya itu bagus-bagus tuh bajunya. Wah, bangga ya Bu ya. Dari mulai baju sampai make up itu dari luar negeri semua, Bu. Wah, itu yang namanya bedak, Bu Elis. 7 lapis itu bedak itu. Ada yang namanya foundationnya. Foundation itu. Ada namanya clean custonya. Iya, pokoknya nggak tahu itulah. Itu apa ya namanya ya? Maksudnya di pertama itu yang foundation itu, yang awal itu awalnya ya, pondasinya ya. Yang pondasinya itu ya semacam dempul lah gitu ya, gitu dari dempul itu kalau tembok gitu ya. Masya Allah itu mode. Jadi penjajahan itu apa? Sekarang itu dikuasai pakaian itu, yaitu penguasanya modenya. Dikuasai oleh mereka modenya. Ya. Bukan etikanya, bukan akhlaknya, modenya. Sehingga apa? Masyarakat itu lebih mementingkan mode daripada akhlak dalam berpakaian. Bu, makanya Rasulullah itu pernah menegaskan, Bu, ada wanita yang tidak akan mencium baunya surga. Baunya saja tidak mencium nih Bu Haji nih. Siapa? Wanita yang suka menggoyang-goyangkan rambutnya kayak punduk unta. Ya, goyang-goyang. Ibu, goyang-goyang. Yang kedua, kasiatin ariyatin. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiatin ariyatin, berpakaian tapi telanjang. Tapi ibu-ibu di majlis taklim sekarang, rapi-rapi Bu pakaiannya. Gak ada yang namanya kasiatin ariyatin. Yang seperti apa sih, Bu? Yang seperti apa sih orang berpakaian tapi telanjang? Itu ada 3 tuh, Bu. Nih, ingat-ingat Bu ya. Wanita berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Ada 3 tuh. Apa itu? Yang pertama adalah berpakaian tapi ketat. Tuh. Sehingga tubuh lekuknya itu kelihatan, Bu. Di atas itu kayak begitu, Bu. Ya. Kayak gitar Spanyol katanya gitu ya. Ya, gitu tuh. Kelihatan tuh. Ya. Dari belakangnya kelihatan tuh. Ketika jalan kelihatan kayak apa, ada yang kayak entok jalannya. Ya. Ada kayak buyung palin. Tuh, goyang-goyang gitu. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena ketat. Ketatnya luar biasa. Sampai ada Bu nyanyian juga, Bu. Berpakaian dari atas sampai ke bawahnya itu tertutup tuh wanita. Tertutup semuanya. Tapi ketatnya. Ada tuh nyanyiannya, Bu. Jilbabnya diikat. Tuh, Bu. Jilbabnya diikat. Bajunya kayak lepet. Celananya ketat. Biar kelihatan pan. Itu. Ya Allah. Lagi Bu.
Jilbabnya diikat, bajunya kayak lep, celananya ket, biar kelihatan pan. Allahu Akbar. Itu mah begitu, Bu. Enggak malu-malu itu ya, Bu ya. Masya Allah, kayak begitu, Bu. Jadi itu termasuk orang yang berpakaian tapi telanjang. Tuh. Satu, tuh. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang. Yang kayak apa? Berpakaian tapi transparan dan tipis. Tuh, Bu. Berpakaian dia, pakaian ya, tertutup semuanya tapi tipis sehingga kelihatan kebayang itu, Bu. Apalagi kalau dari sana terang, sini gelap, kelihatan banget itu, Bu. Ya, itu namanya kasiatin ariyatin, ya. Berpakaian tapi telanjang. Itu sama transparan juga, Bu. Ya kalau ibu sama suami mah nggak apa-apa, ya Bu ya. Jangankan yang transparan, yang nggak ada pakaian juga nggak apa-apa. Ya Bu, tapi ada anak kecil di depan saya, Bu ya. Dah. Dua. Yang ketiga, berpakaian tapi telanjang. Yang kayak apa? Berpakaian tapi kurang bahan. Berpakaian tapi kurang bahan. Baju balita dipakai oleh orang dewasa. Akibatnya apa? Ke atas enggak nyampe, ke bawah juga enggak kena. Itu. Ya, akhirnya apa? Pakaian cuma di sini doang nih, Bu Elis. Iya. Di sini doang, ada cuma segini doang. Ya, itu namanya pakaian modenya ada yang disebut dengan you can see. Ada. You, kamu can dapat see, melihat. Kamu dapat melihat. Ya, melihat ketek, ya melihat ini, melihat itu. Masya Allah, terbuka semua itu, Bu. Ya. Ada juga sebutnya itu atasnya terbuka, Bu. Itu namanya Bu Sekwilda. Buka sekitar wilayah dada. Bawahnya bupati. Buka paha tinggi-tinggi. Ya Bu, kayaknya bangga banget itu, Bu, yang di iklan. Dulu, Bu, zaman 80-an, apalagi 70-an, kita nonton di televisi itu nggak ada yang namanya iklan membuka aurat wanita, itu nggak ada. Nggak ada. Sekarang pertama mulai berani tuh Rexona untuk apa? Menghilangkan keringat di ketiak yang diperlihatkan perempuan. Kelihatan. Kemudian untuk apa? Hand and body. Semuanya diperlihatkan dari mulai paha, Bu. Di televisi itu ditonton oleh anak-anak juga. Ya, bangga, Bu. Saya itu, Bu, saya laki-laki, Bu. Saya memperlihatkan betis juga malu kayaknya, Bu. Padahal betis laki-laki itu bukan aurat. Ya, tapi kayaknya malu gitu, Bu, saya. Ini kadang-kadang bangga itu, apalagi tuh Nikita Mirzani, Bu. Nikita Mirzani, Bu. Kenal nggak, Bu, Nikita Mirzani, Bu? Kenal ya? Bangga banget itu memperlihatkan paha dan lain-lainnya itu. Ya, Bu. Ya. Nah, itu gara-gara pakaiannya itu, Bu. Ya. Gara-gara pakaian yang kayak begitu, Bu, kurang bahan itu. Makanya makanya Al-Qur'an menegaskan, Bu. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hei Nabi, hei Muhammad, kata Allah itu, katakan pada istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin tuh. Wa nisa'il mu'min, ya termasuk ibu-ibu nih. Ya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Itu surat Al-Ahzab ayat 59. Nanti Ibu bisa buka. Ya.
Katakanlah kepada ini apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya menutup semua baju-baju jilbabnya, menutupi auratnya. Tuh. Ada juga mengartikan supaya menjulurkan bajunya, menutupi badannya. Tuh, Bu. Jadi dari atas sampai bawah supaya dijulurkan itu, ditutup auratnya semuanya. Jilbab, yang namanya jilbab itu sebenarnya bukan kerudung ya Bu ya. Ya, jilbab itu bukan kerudung sebenarnya, cuman ada yang mengartikan, menyempitkan arti jilbab itu ini. Padahal jilbab itu pakaian wanita yang menutupi aurat dengan pakaian yang longgar. Ya, yang longgar-longgar Bu, kayak Ibu tuh. Kalau di kampung saya namanya long dress. Long panjang, dress baju pakaian. Jadi pakaian panjang namanya long dress. Wanita. Supaya apa? Supaya dijulurkan, menutupi auratnya. Ini perintah Al-Qur'an, ya. Dalika adna ayyu'rafna. Ya. Yang demikian itu supaya lebih dikenal, ya, dan terhindar daripada kejahatan. Bu, kalau wanita-wanita menutupi auratnya ya dengan rapi sesuai dengan Al-Qur'an, itu akan terhindar, Bu. Terhindar dari apa? Dari godaan, terhindar dari kejahatan. Ya. Coba kalau ibu misalnya ketat pakaiannya, aurat dibuka, jalan-jalan Bu, disuitin terus sama orang Bu, digodain pasti. Tapi kalau rapi, enggak berani tuh laki-laki juga Bu. Satu, supaya bisa dikenal, oh ini wanita muslimah nih. Yang kedua, supaya jauh daripada segala macam kejahatan. Ini ibu-ibu ya. Jadi itu 3 Bu. Kita itu dijajah oleh 3. Ya, tadi baru 1 ya. Jadi yang pertama adalah fashion. Itu dijajah kita. Yang kedua, food. Makanan. Wah, makanan Bu sekarang itu. Coba dari luar saja sudah begitu deras. Ya, itu makanan di pinggir jalan. Kuliner di pinggir jalan itu Bu. Ya, dan sekarang itu juga yang namanya makan makanan dari luar, sehingga begitu deras, sehingga makan dari dalam itu banyak ketinggalan. Banyak nggak dipakai. Tuh Bu, coba Bu di jalan tuh ya. Yang namanya McD. Wah itu McDonald itu punya Donald Trump. Sampai ke sana KFC, Kentucky Fried Chicken. Ya, sebelahnya lagi Abuba. Ya, punya Abu Bakar itu steak ya. Steak Abuba. Mereka menguasai, kemudian sebelah lagi Pizza Hut. Belok dikit tuh ke Gintung tuh ada pizza gitu Bu. Ya, bisa apa itu namanya Bu? Iya. Bisa apa? Kenyot. Iya Bu? Berkah. Subur berkah. Tumbuh. Iya. Iya, itu yang dari luar itu. Jadi yang dari luar itu menguasai Bu. Ya, yang namanya makan menguasai. Jadi kita itu sedang diuji Bu ya. Yang pertama, makanan sekarang ini 1 penuh dengan racun. Makanan sekarang penuh dengan racun. Itu tantangan kita. Zat pengawet, zat pewarna, zat penyedap. Ya. Dari mulai borak, formalin. Wah, Bu, Masya Allah. Ibu kalau makan bakso, Bu. Tuh makan bakso itu. Itu rata-rata pakai formalin, Bu. Formalin atau borak. Rata-rata Bu. Apalagi kalau ibu merasakan betapa kenyalnya itu bakso. Itu campur itu Bu. Saya pernah kunjungan ke pemotongan ayam. Ya, nggak saya sebutkan nih. Pada sini apa yang dilegosok itu Bu ya. Saya berkunjung ke sana. Jadi setelah dicabut bulu-bulunya langsung dicemplungkan ke air Bu. Itu bahkan di airnya itu di drum sepotong itu Bu.
Cemplungkan situ. Kok kenapa cemplungkan ke situ? Apa itu? Itu air formalin. Air formalin. Oh. Supaya apa? Supaya awet. Coba aja, Bu. Itu yang namanya ayam potong yang jatuh ke tangan kita sampai pagi saja, itu dipotong itu malam. Malam, Bu. Loh, kalau nggak pakai formalin, itu sudah dikerubutin lalat, Bu. Dan bisa dilihat, makanan yang campur formalin, apakah itu makanan yang mentah seperti ayam dan daging atau kue, itu biasanya lalat nggak mau. Ibu misalnya ada pertemuan nih, kue nih, ada kue nih. Ya, itu ada kue, tapi lalat nggak mau. Itu biasanya mengandung formalin, Bu. Lihat, itu kasat mata seperti itu, Bu. Masya Allah. Satu, diracun oleh zat berbahaya. Yang kedua, Bu, kita itu diuji dengan apa? Bahan makanan-makanan yang haram. Kita orang Islam ada makanan minuman yang haram. Di antaranya adalah babi, anjing, ya, atau binatang lain yang bertaring dan sebagainya. Tapi yang paling banyak beredar di sekitar kita adalah unsur babi. Saya pernah menulis dulu, zaman dulu blog namanya ya. Di internet itu ada blog, sebelum ada YouTube itu, di blog. Saya nulis tentang masalah haramnya babi. Itu saya dikritik, Bu. Setengah diejek oleh siapa? Oleh non-muslim. Langsung ada komentarnya. Hari gini masih cerita babi, makanan babi. Bapak, kata dia itu, Bapak dari mulai Bapak bangun tidur sampai Bapak kembali tidur, Bapak selalu atau tidak lepas dari unsur babi. Itu kata dia. Ya, Bapak bangun tidur, kemudian kata dia, Bapak gosok gigi. Ya. Itu di dalam pasta gigi sudah ada unsur babi, kata dia. Ya, wallahu alam ya, Bu ya. Lalu Bapak mandi, sabun mengandung lemak babi. Lalu makan makanan ini, itu dan sebagainya mengandung lemak babi. Hari gini, kata dia, masih bercerita tentang babi. Itu dia mengejek ke saya, Bu. Tapi saya jawab, babi bagi orang Islam, haramnya babi adalah ujian. Bagi kita, Bu, ada ujian, Bu. Karena apa? Banyak produsen-produsen yang nakal. Ketika misalnya ada pemeriksaan, mau diperiksa kehalalannya, sampelnya lain dengan apa yang dilakukannya. Nakal, Bu. Nah, beberapa hari yang lalu heboh. Ayam goreng widuran. Ya, Bu. Ayam goreng widuran di Solo. Ya. Didirikan tahun 1972. Sampai hari ini berarti sudah 53 tahun. Sampai hari ini sudah 53 tahun dan ternyata dia mengandung lemak babi. Karena apa? Ayam goreng itu, Bu, ada ayam yang goreng, ada kremesnya. Ya, kremes itu kan bikin nikmat ya, Bu ya. Yang kremesnya itu untuk menggoreng kremesnya menggunakan minyak babi. Lalu dicampur ke situ. Baru ketahuan beberapa hari yang lalu. Begitu ketahuan, langsung dipasang non halal kremes, kremes non halal. Akhirnya tutup sekarang, Bu, itu. Dia sudah menipu ke siapa? Umat Islam selama 53 tahun. Dan seperti itulah banyak di antara para produsen makanan-makanan yang namanya apa? Yang namanya lezat, renyah, kayak gitu. Ibu bisa nggak niru, Bu? Bisa nggak Ibu niru menggoreng ayam pakai tepung kayak apa pokoknya mirip-mirip dengan ayam goreng KFC atau McD. Renyahnya, enaknya kayak gitu. Pernah nggak, Bu? Iya. Bu. Iya. Ternyata saya tanya beberapa ibu belum bisa. Ya, saya juga sudah beberapa tahun suka masak, ingin coba tuh cari referensi dari berbagai, nggak bisa. Katanya harus tenggelam tuh kan, katanya ketika menggorengnya. Saya coba tenggelamkan.
Enggak juga. Renyahnya kayak begitu tuh. Masya Allah. Bu, kalau orang yang waro itu hati-hati. Ya, jangankan yang haram, yang subhat, yang ragu dia tinggalkan. Itu orang yang waro. Ya. Yang subhat itu bagi orang mukmin sebenarnya jatuhnya haram. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang haram jelas, yang halal jelas, dan yang di antara keduanya perkara-perkara yang subhat. Tuh. Jadi orang yang waro itu yang taat kepada agama, dan hati-hati temai waro, Bu. Itu hati-hati, kalau yang ragu ya tinggalkan. Ya, sesuai dengan kaidah usul fikih, da ma yuribuk, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan sampai tidak meragukan. Jadi yang ragu itu tinggalkan, Bu. Ya, tinggalkan yang meragukan kita. Nah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang waro itu, Bu, mereka juga nggak mau, Bu, yang namanya dia itu membeli daging, makanan daging yang sudah dipotong. Nggak mau. Kalau pingin makan ayam, dia beli ayam hidup. Kecuali ikan. Kalau ikan mah halal ya, bangkainya halal. Itu orang yang waro, ya Bu ya. Ya, tapi kita mengambil mungkin jalan tengah, ya udahlah. Yang penting, Bu, kalau makan yang disembelih oleh orang lain itu, sebelum makan baca bismillah. Kita tidak tahu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya insya Allah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu makan bakso karena ibu sangat suka banget sama bakso. Nggak tahu pakai borak, pakai formalin, baca aja bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak tahu apakah dagingnya mengandung babi atau tidak, atau mungkin juga dicampur dengan tikus ya baksonya. Ya Bu ya. Ya. Atau enggak, kan nggak tahu gitu kan ya Bu ya. Nggak tahu. Ya, dan rata-rata yang senang bakso itu kan ibu-ibu ya Bu ya. Kalau saya suka juga bakso, tapi kalau saya mah ukurannya itu bakso atom itu biasanya Bu ya. Ya, bakso atom saya. Ya, kenapa ibu-ibu itu suka banget? Karena memang baksonya kan rata-rata bulat ya Bu ya. Ibu itu suka yang bulat-bulat kecil kayak begitu itu ya, dipegang-pegang gitu ya Bu ya. Kan ibu-ibu ya. Kalau saya bakso atomnya nggak bulat Bu. Gepeng. Ya. Kalau bakso Mbah Borjo, Mbah Rejo, ya itu bulat-bulat itu ya Bu. Ya, jadi makanya ibu-ibu suka bener. Dan warnanya juga agak abu-abu kayak begitu ya. Ibu nggak suka warna bakso yang warna putih, itu nggak suka biasanya. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita itu dijajah yang kedua dengan makanan. Karena itu hati-hati, benar ya Bu ya. Hati-hati makanan itu. Pahamkah mengatakan kita mengukur makanan jangan pakai mulut. Mengukur makanan itu pakai perut. Ya Bu. Ngukur makanan pakai perut, jangan pakai mulut. Kenapa? Kalau pakai mulut semua makanan itu enak. Menurut mulut kita, kecuali kalau sedang sakit. Yang namanya sambal apalagi yang asam-asam nikmat itu ya, yang pedasnya itu ya sambal pedas, Mas Allah nikmat benar. Yang banyak mengandung lemak apalagi ya, kalau nggak digoreng nggak enak, itu yang namanya tahu atau tempe. Enak menurut siapa? Menurut mulut. Tapi menurut perut, perut gimana? Nah, ibu yang punya penyakit mah itu yang namanya yang asam-asam, hindari atau kurangi. Yang namanya yang ngejreng-ngejreng, apa itu namanya ya, kayak minuman beralkohol ya, Sprite, Coca-Cola, kemudian kopi, penyakit mah stop atau kurangi dikit aja. Kenapa? Kalau menurut mulut, enak semua itu ya, enak semua, tapi menurut perut stop. Ibu darah tinggi ya, hipertensi, yang namanya garam kurangin banget ya Bu.
Kurangin bang itu yang namanya garam. Menurut mulut, enak banget itu namanya garam. Kalau kita apalagi bikin sayur, kalau tanpa garam, kagak enak. Hambar itu. Tapi hei mulut, kamu memang enak, tapi perut, ya, perut ini dan badan udah hipertensi, banyak makan garam, tambah hipertensi. Katanya daging kambing jangan terlalu banyak. Kemudian duren itu kata mulut, enak banget bu, yang namanya duren. Tapi hei badan, hei mulut gimana? Saya hipertensi, jangan. Jadi ukurannya itu perut, ya. Jangan di mulut. Kemudian hati-hati terhadap makanan yang banyak mengandung zat yang berbahaya. Anak-anak kita ya bu ya, anak kita. Makanya beberapa waktu yang lalu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu ada sekian puluh anak yang sudah terkena penyakit ginjal dan gula ya. Gula dan gagal ginjal. Kenapa? Ternyata dari jajanan-jajanan mereka. Jadi dari minuman kemasan manis, minuman manis yang bergula dan berlebihan, itu harus hati-hati bu. Bu ya. Jadi yang kedua sekarang dijajah oleh makanan. Yang terakhir yang ketiga bu, kita itu dijajah oleh fan, bukan fan. Kalau fan mah itu ya ventilasi ya, angin itu ya. Ini fan. Fan itu apa? Permainan atau hiburan. Permainan atau hiburan. Apa? Dari mulai sekarang HP, nah ibu ya, main game anak-anak, masya Allah diracunin banget anak-anak kita itu bu, sehingga lupa. Coba ibu, bu, berapa banyak dan berapa lama ibu lihat HP? Ya Allah bu, ibu bangun tidur belum apa-apa yang dilihat HP. Ya. Sebelum tidur sampai ibu mau pulas, HP dulu itu, baru taruh. Baru lagi tidur nggak nonton HP itu. Begitu bangun, HP yang dicari. Ya, HP yang dicari. Siang, malam, sore, sampai sekarang bawa HP. Tuh, bawa HP. HP. Ya udah, saya ambil HP-nya bu ya, Bu Haji. Ya Allah, HP semua bu. Sampai ke pengajian bawa HP juga bu. Ya, lebih baik ibu ketinggalan suami daripada ketinggalan HP. Ya Allah. Itu jangan sekarang, hati-hati ya bu ya tentang HP ini. Ya, gunakan bu. Udah, sekarang memang kita tidak bisa menghindar daripada HP. Karena itu ibu-ibu yang saya hormati, gunakan HP secara bijak. Tuh, saya bu sudah komit nih. Pokoknya untuk sementara nih, saya istri saya pokoknya bapak mulai dari maghrib sampai isya nggak lihat HP. Sekarang dulu tuh. Segitu dulu bu. Nanti merembet. Ya, sejak maghrib sampai isya nggak megang HP. Udah. Setiap malam itu udah mulai saya lakukan. Ya, Al-Quran yang kita pegang. Al-Quran kita pegang bu. Yang kedua, pokoknya habis subuh sampai jam 6, saya usahakan untuk tidak megang HP. Nanti ada lagi. Jadi megang HP itu nanti jam sekian sampai jam sekian. Kecuali dalam keadaan darurat. Satu, ya bu ya. Secara bijak itu kurangi bu itu HP. Udah begitu juga kan namanya menghemat bu. Kalau 24 jam terus HP itu dibuka, kan pulsanya juga banyak. Dengan seperti itu hemat. Satu ya bu ya. Yang kedua, secara bijak, yaitu menggunakan HP hanya untuk kebaikan. Zaman dulu ibu, ada yang disebut dengan afatul lisan. Bencana lisan. Tuh, bencana lisan. Artinya apa? Orang ngomong, tapi omongan itu menjadikan bencana. Itu namanya bencana lisan. Sekarang ibu, ada yang lebih dahsyat, lebih jahat daripada lisan. Apa? Jari-jari.
yaitu kejahatan jari-jari. Oh, kalau lisan itu berhadapan dengan orang lain. Jari-jari zaman sekarang, ibu di kamar, kamarnya dikunci, tapi jari-jarinya berbuat kejahatan. Apa? Pegang HP, lalu misalnya gibah, fitnah di dalam HP. Namimah, adu domba. Lalu nge-share hoax, nge-share yang tidak benar. Itu namanya kejahatan jari-jari. Hati-hati Bu, ibu-ibu itu punya jarinya lentik-lentik gitu ya Bu ya. Kalau saya mah nggak ada lentik-lentiknya itu ya, nggak ada. Apalagi yang ini nggak bisa bengkok juga nih. Ya, kenapa? Kepotong golok ini. Ya, saya mah nggak. Ibu yang lentik-lentik Bu, kasihan Bu itu ya. Jari ibu yang lentik kayak begitu digunakan apa? Untuk mijit HP, lalu untuk digunakan kejahatan. Jadi hati-hati Bu. Kalau dulu ada yang namanya kejahatan lisan, bencana lisan, sekarang bencana jari-jari. Jadi gunakan ya Bu ya. Gunakan HP secara bijak. Nah yang kedua, hanya untuk kebaikan. Kenapa? Itu HP itu dahsyatnya Bu. Apa? Bisa mengajak, menyebabkan ibu masuk surga, tuh Bu ya. Bisa ibu masuk neraka gara-gara HP. Dan dahsyatnya begitu cepat Bu. Contoh, gini Bu. Ibu ada yang ngirim katakanlah konten. Ternyata kontennya tentang ilmu pengetahuan, bagus sekali, tentang akhlak misalnya. Nah, lalu apa? Ibu share, tek, bagi ke grup. Grup itu ada 50 orang. Mudah-mudahan minimal 25 orang baca. Tapi mudah-mudahan semuanya baca. Berarti ibu sudah berbuat kebaikan kepada 50 orang. Dari 50 orang itu nge-share lagi ke yang lain. Si ini punya grup sekian, ini punya grup sekian. Jadi ibu-ibu, kebaikan lewat HP dalam 1 jam misalnya, itu bisa melipat gandakan menjadi 1.000.000 kebaikan. Tuh, dahsyat benar ya Bu ya. Itu. Sebaliknya, ada keburukan, ada fitnah, ada hoax. Wah, cakep juga nih kata ibu. Padahal itu adalah keburukan. Lalu ibu share. Dia juga tertarik. Dalam waktu 1 jam, ibu mendapatkan keburukan 1.000.000 keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu, kalau ada yang berita yang hoax, yang buruk, yang fitnah, yang belum jelas juntrungannya, delete saja. Jangan dikirim. Ya Bu ya. Nggak usah di-share kepada yang lain. Udah ibu lihat, udah hapus. Begitu ya Bu ya. Itu namanya menggunakan HP secara bijak. Karena apa? Kita juga